Selamat datang di channel Mengerti Hukum. Kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum. Yang akan kita bahas adalah apa itu hukum, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Menurut Van Alperdon, hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, adat, kesusilaan, dan kebiasaan. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Selanjutnya, menurut Utrecht, hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. Sedangkan menurut S.M. Amin, hukum merupakan serangkaian peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya untuk menghadirkan ketertiban pada pergaulan manusia dalam suatu masyarakat sehingga ketertiban, keamanan terjaga dan terpelihara. Kesimpulannya adalah, hingga saat ini belum ada para ahli yang sepaham dalam pengertian hukum. Tetapi pada intinya, hukum ditegakkan agar dapat mengatur dan melindungi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan hukum. Dalam perkembangan, persoalan tujuan hukum tetap menjadi perhatian penting. Teori yang pertama adalah teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan, dan keadilan bukan berarti menyamaratakan atau tiap-tiap orang memperoleh bagi. Teori selanjutnya adalah teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah teori normatif dogmatik yang dikemukakan oleh John Austin, bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. Selain teori tadi, banyak lagi teori dapat para ahli hukum. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan keamanan dan kebahagiaan serta keadilan. Selanjutnya adalah macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua sumber hukum, yaitu material dan sumber hukum. Sumber hukum material yaitu semua norma dan aturan yang menjadi sumber dari sikap dan tindakan manusia. Dengan kata lain, sumber hukum material adalah tempat dari manakah material itu diambil. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang juga bisa disebut sebagai penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal sumber-sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Suroso menjelaskan peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Sedangkan menurut Van Alperdon, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapus. Selain pendapat para ahli di atas, peristiwa hukum juga bisa diartikan sebagai semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Selanjutnya adalah akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, seperti contoh yang ada di samping ini. Akibat hukum adalah lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, seperti contoh yang ada di samping. Akibat hukum yang lainnya adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum, seperti contoh yang ada di samping ini. Untuk video kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.